Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji, penonton NIM 215211202. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk nilai UTS yang dimana menjelaskan tentang ulumul Quran. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran adalah seperangkat pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan studi agama Islam dan Al-Quran umumnya seperti bahasa Arab, terutama penyebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasih, mansuh, ijaz, maki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua yaitu tentang nuzul. Persoalan nuzul ini menyangkut tiga hal, yaitu waktu tempat turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sejarah turunnya Al-Quran. Selanjutnya, ulumul Quran tentang tertibnya. Ayat ialah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu Al-Quran atau surat Al-Quran, sedangkan surat adalah sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Penempatan secara tertib turunnya ayat-ayat Al-Quran ini adalah bersifat tauqifi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Menurut sebagian ulama, pendapat ini merupakan ijma. Yang pertama, tertib surat. Para ulama berpendapat tentang tertib surat Al-Quran yang ada sekarang. Ada tiga pendapat. Yang pertama, ada berpendapat bahwa tertib surat ini itu tauqifil atau ditangani oleh Nabi sebagaimana ditauhidkan malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Yang kedua, kelompok kedua itu berpendapat bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada beberapa tertib di dalam mushaf-mushaf mereka. Yang ketiga yaitu kelompok ketiga berpendapat sebagai surat ini tertibnya bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad persahabatan. Ulumul Quran menurut pengumpulannya. Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran atau Jam'ul Al-Quran oleh para ulama adalah salah satu dari dua pengertian. Yang pertama yaitu pengumpulan dalam arti hafazahu atau penghafalan dalam hati, dan pengumpulan dalam arti kitabuhu kulihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan suratnya atau menertibkan ayat-ayatnya semata, dan setiap umat ditulis dalam satu lembar yang terpisah. Selanjutnya yaitu ulumul Quran dari segi penulisannya. Rasulullah SAW mengatakan para penulis wahyu Al-Quran atau asisten dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ta'ab, dan Zaid bin Tabasid, bila ayat turun ia memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat. Maka penulisan dalam lembar itu membantu penghafal di dalam hati. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan setiap tahunnya. Al-Quran telah dihafal dan tertulis dalam mushaf dengan susunan seperti disebutkan di atas. Ayat-ayat dan surat-surat dipisahkan atau ditertibkan ayat-ayat saja, setiap surat berbeda dalam satu lembar secara terpisah atau dalam 7 huruf. Surat berada di dalam satu lembar secara terpisah dan dalam 7 huruf atau sab'atun ahruf. Setiap Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh lengkap. Sebab apabila wahyu turun segera dihafal oleh para qurra atau ditulis oleh para penulis. Dengan demikian, Jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran di masa Nabi ini dinamakan hafizhan atau hafalan dan kitabatan atau pembukaan yang pertama. Ulumul Quran dari segi pembacaan. Persoalan qiraat atau pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 6 hal. Yang pertama, cara berhenti atau waqaf. Yang kedua, cara memulai atau ibtida. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, pembacaannya dipanjangkan atau mat. Yang kelima, meringankan bacaan hamzah. Yang keenam, membunyikan huruf yang sukun pada bunyi sesudahnya atau idgham.
Selanjutnya, ulumul Quran tafsir. Sejarah perkembangan tafsir dimulai pada masa Nabi dan para sahabat. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran pada saat itu secara ijmali, artinya tidak memberikan rincian yang memadai. Dalam tafsir merupakan pada umumnya sukar atau menemukan uraian yang detail. Karena itu tidak keliru apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 metode. Yang pertama yaitu metode ijma atau global, yang kedua metode tahlili atau analitis, yang ketiga metode mukarin atau perbandingan, yang keempat adalah metode ma'uduhu atau matematik. Ulumul Quran ijma. Ijma Quran adalah sebagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran menganjurkan mempelajari ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat Islam. Untuk selanjutnya, ulumul Quran naskih mansuh adalah kata dalam bahasa Arab yang nasih biasanya diterjemahkan sebagai pembatalan dalam penafsiran hukum Islam atau tafsir. Naskih adalah teori yang dikembangkan untuk menyelesaikan keputusan-keputusan wahyu Islam yang tampaknya kodiktif dengan menggantikan atau membatalkan wahyu sebelumnya dalam bentuk naskih atau klasik yang diakui secara luas atau peraturan atau hukum Islam atau hukum yang dibatalkan demi yang lain, tetapi teks yang menjadi dasar hukum tidak dihilangkan. Yang terakhir yaitu ulumul Quran menolak subhat. Yang dimaksud subhat sendiri adalah perkara yang masih samar hukumnya apabila halal atau haram. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Semacam seseorang mendapati perselisihan ulama apakah mengambil foto dari itu dibolehkan atau tidak dalam keadaan non darurat. Jika dalam masalah ini kita bisa menguatkan masalah satu pendapat karena kuatnya dalil yang dibawakan dari pihak yang melarang atau pihak yang membolehkan, maka sikap wara atau hati-hati adalah tidak mengambil foto dari kecuali dalam keadaan darurat. Namun bagi yang sudah jelas baginya hukum setelah menimbang dalil, maka kita masalah ia mengambil pendapat yang ia yakini.